Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakognosi. Siswa-siswiku kelas 12 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semua. Pada pembahasan video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana analisis jurnal untuk diterapkan pada materi sebelumnya, yaitu ekstrak dan tinktur. Kalian nanti Bapak tugaskan untuk membuat sediaan dari ekstrak dari jurnal yang nanti akan Bapak jelaskan, yaitu mengenai manfaat dari ekstrak daun lidah mertua atau yang disebut dengan salsifera. Karena untuk melakukan sebuah sediaan obat atau penelitian atau nanti tambahan dari bahan produk, alangkah lebih baiknya kita menganalisis penelitian orang maupun jurnal yang terkait maupun sumber-sumber yang relevan untuk pendukung dari penelitian atau yang akan kalian praktekkan nantinya. Mari simak video penjelasan dari Bapak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Untuk di bab yang kedua ini, ekstrak dan tinktur, kalian akan Bapak kasihkan tugas untuk penerapan praktikum khususnya untuk ilmu dari ekstrak. Di sini sebelum kalian melakukan praktek, alangkah lebih baiknya kalian Bapak ajari untuk menganalisis jurnal. Jadi kalian nanti praktek punya dokumen-dokumen atau file pendukung untuk dari praktek. Jadi untuk mendukung kalian dalam membuat sebuah produk. Jadi ini adalah jurnal yang akan Bapak bahas tentang jurnal, yaitu pemanfaatan ekstrak dari daun lidah mertua atau biasa disebut dengan daun salsifera. Di sini diterapkan dalam pembuatan rempeyek lidah mertua dalam pencegahan diabetes. Dengan judul di sini, jurnal di sini adalah judulnya Cegah Diabetes dengan Rempeyek Lidah Mertua. Ini jurnalnya milik Zakia Anissa Ulia Rusman ya. Siswa sekolah menengah atas Kimia Bogor, Jawa Barat. Kita bahas dulu abstraknya. Indonesia termasuk dalam daftar negara yang memiliki potensi untuk menjadi pengisi buku tamu dalam urutan pengidap penyakit diabetes. Penyakit diabetes mellitus atau disebut dengan DM yang juga dikenal sebagai penyakit kencing manis atau penyakit gula darah adalah golongan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh, di mana organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Karya ilmiah ini bertujuan untuk membuat formulasi ekstrak lidah mertua dalam bentuk rempeyek yang berkhasiat sebagai pencegah diabetes. Kemudian berdasarkan hasil uji organoleptik, rempeyek lidah mertua mendapat nilai lebih unggul pada 3 atribut mutu yang diuji, yaitu warna, aroma, dan kekerasan. Sedangkan pada atribut mutu rasa gurih, rempeyek lidah mertua memiliki rasa gurih yang tidak berbeda dengan rempeyek biasa. Hal ini menunjukkan dengan komposisi yang tepat, ekstrak lidah mertua dapat dibuat menjadi rempeyek yang dapat disukai oleh konsumen. Kandungan fenol seperti asam galat yang terdapat pada ekstrak lidah mertua dapat mencegah penyakit diabetes karena senyawa asam galat dapat memperlancar sistem pencernaan tubuh pada manusia sehingga organ pankreas dapat aktif memproduksi hormon insulin
kembali sesuai kebutuhan tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa lidah mertua dapat diolah menjadi produk rempeyek yang berkhasiat untuk mencegah diabetes. Ini adalah penelitian atau penerapan ilmu ekstrak yang diterapkan untuk membuat sediaan atau campuran dari rempeyek dalam ekstrak dari si lidah mertua. Bisa kalian berinovasi sendiri, bisa dijadikan rempeyek, bisa dijadikan mungkin bahan adonan untuk membuat roti, atau mungkin bahan adonan untuk membuat makanan yang lain, atau mungkin membuat tambahan dari bahan untuk membuat minuman juga boleh. Jadi ini hanyalah contoh untuk nanti kalian bisa berinovasi dan bisa mengembangkan ilmu, khususnya ilmu ekstrak yang akan Bapak kasihkan tugas ke kalian. Setelah membaca abstrak, nanti langsung masuk ke sini dulu pendahuluan. Kita singkat saja. Dua penelitian ini terpilih menjadi juara satu lomba karya ilmiah tingkat SMP atau SMA dalam Olimpiade Humaniora 2012. Staf pengajar kimia organik Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor selaku guru pembimbing penelitian. Kemudian karena kita fokusnya ke ekstraknya dari si daun salsifera, jadi kita tidak membahas si diabetesnya, kita langsung masuk ke ekstraknya saja. Ekstrak dari lidah mertua atau snake plant atau yang disebut dengan tanaman ular merupakan nama lain dari tanaman Sansevieria trifasciata Pine, termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Liliophysidae ordo Liliales famili Agavaceae genus Sansevieria dan spesies S. trifasciata Pine. Lidah mertua telah lama dikenal oleh banyak orang dan mulai dibudidayakan sebagai tanaman hias mulai abad ke-19. Selain bermanfaat sebagai tanaman hias, lidah mertua juga dapat digunakan sebagai bahan baku tekstil dengan cara diambil seratnya yang banyak. Digunakan di Cina dan New Zealand. Ini sumbernya dari Purwanto 2006. Kemudian di Afrika, getah dari tanaman tersebut dapat digunakan sebagai anti racun ular dan serangga. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengenali potensi tanaman ini. Menurut Avolaya et al. 2008, S. Hyacinthoides mengandung senyawa fenol, proanthocyanidin, dan flavonoid yang berpotensi sebagai antibakteri dan antioksidan. Adanya zat alami pada daun lidah mertua yang bekerja sebagai antioksidan diharapkan dapat menanggulangi perkembangan sel kanker. Dalam buku Tanaman Obat dan Khasiatnya seri kedua Sumber Haryana 2008 dikatakan bahwa sifat kimia daun lidah mertua berasa pedas dengan efek farmakologis untuk mengobati demam, flu, batuk, sakit tenggorokan, sakit gigi, sariawan, gusi, berdarah, kencing manis, kekurangan vitamin C, menghilangkan dahak dan haus, serta difteria. Ternyata daun si salsifera ini banyak manfaatnya ya. Siswa-siswi semuanya bisa melihat di layar monitor dan sambil mendengarkan suara dari Bapak. Manfaat lidah mertua lainnya yaitu untuk mengobati darah tinggi, radang saluran pernafasan, diare, sifilis,
TBC kelenjar tuberkulus, limfadenopati, ambeien atau wasir, astringen, hipotensif, mengobati bengkak atau edema, eksim, bisul, digigit lipan, digigit ular berbisa, fistula ani atau anal fistula, sakit gigi, penyubur rambut, penyakit telinga untuk menurunkan panas atau antipiretik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Sansevieria mengandung banyak senyawa metabolit sekunder. Bagaimana bagian tanaman Sansevieria yang berpotensi sebagai obat adalah bagian daun dan rimpangnya. Kandungan kimia daun dan rimpang S. trifasciata yang telah dilaporkan adalah vitamin C, tanin, glukogin, asam folat, asam alegat, korilagin, tekhebin, hebulagid asid, sebulinik asid 3,6, 3-loyl glukosa, musid asid, ebamogenin, bilembik asid, dan embilikol. Ini sumbernya dari Haryana 2008. Selain itu, dalam uji fitokimia yang dilakukan oleh Yoshihiro et al., tanaman ini juga mengandung karbohidrat, saponin, glikosida, dan steroid. Manfaat paling penting lidah mertua sebagai pengobat diabetes karena lidah mertua mengandung berbagai senyawa berkhasiat obat seperti asam galat, vitamin C, dan garam-garam mineral bermanfaat. Asam galat merupakan turunan dari senyawa fenol. Senyawa asam galat yang disebut galic acid berperan dalam berbagai aktivitas penyembuhan penyakit seperti diabetes. Kemudian karena ini kita fokusnya untuk penerapan, jadi kita harus ke pemanfaatan dari si lidah mertua tersebut. Masuk ke rempeyek. Rempeyek adalah makanan khas Indonesia yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang enak, rempeyek ini memberikan cita rasa yang berbeda dari kerupuk-kerupuk yang lain. Rempeyek atau peyek adalah sejenis makanan pelengkap dari kelompok gorengan. Secara umum, rempeyek adalah gorengan tepung terigu yang dicampur dengan air hingga membentuk adonan kental, diberi bumbu, kemudian terutama garam dan bawang putih, dan diberi bahan pengisi yang khas, biasanya biji kacang tanah dan kedelai. Peran tepung di sini adalah sebagai pengikat, pengisi, dapat juga bahan pangan hewani berukuran kecil seperti ikan teri, ebi, udang kecil, cingkang, atau laron. Saat ini orang juga membuat rempeyek dari daun bayam. Rempeyek mudah ditemukan dijual di warung makan, pasar, ataupun di pasar swalayan. Rempeyek sangat cocok dimakan sebagai menu pelengkap lauk dan lauk pauk. Rempeyek tidak hanya gurih dan enak, tetapi harga dari rempeyek tersebut sangat terjangkau oleh kantong kita. Itulah mengapa rempeyek sangat digemari masyarakat Indonesia sebagai makanan khas Nusantara. Berdasarkan hal tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ekstrak lidah mertua dapat mencegah diabetes dan bagaimana proses pembuatan rempeyek pencegah diabetes yang mengandung ekstrak lidah mertua. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuat dan memperkenalkan produk rempeyek, makanan khas Indonesia yang berkhasiat untuk mencegah diabetes dengan memanfaatkan obat herbal alami daun lidah mertua atau yang disebut dengan Sansevieria trifasciata Pran. Dengan mengetahui dan mengenal produk rempeyek yang berkhasiat mencegah diabetes ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang khasiat
tanaman lidah mertua. Lebih sadar akan manfaat obat herbal yang lebih alami dan dapat mengetahui cara pembuatan rempeyek lidah mertua yang berkhasiat untuk mencegah diabetes. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan kombinasi dua metode, yaitu studi literatur dan penelitian eksperimen. Kita langsung masuk ke cara prakteknya saja. Ekstraksi lidah mertua, serbuk lidah mertua ditimbang sebanyak 10 gram. Serbuk dicampur dengan 150 ml air dan direbus hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah mencapai suhu tersebut, air dan endapan atau filtrat lidah mertua dipisahkan. Kemudian kita scroll ke bawah. Pembuatan rempeyek, bahan-bahannya sebagai berikut. Poin pertama adalah ekstrak daun lidah mertua, kemudian poin kedua adalah 150 gram tepung beras, poin ketiga adalah 4 SDM tepung kanji, kemudian poin yang keempat adalah minyak kedelai untuk menggoreng. Kemudian bumbu yang dihaluskan adalah poin yang pertama adalah 6 siung bawang putih, kemudian poin yang kedua adalah 6 butir kemiri, poin ketiga adalah 2 SDM ketumbar yang disangrai, kemudian poin yang terakhir adalah 1 gram ya. Cara membuat adalah tepung beras dan tepung kanji dicampurkan lalu diaduk rata, kemudian tambahkan ekstrak lidah mertua dan bumbu yang dihasilkan ke dalam campuran tepung di atas, lalu adonan diaduk hingga rata. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian ambil 1 SDM adonan, dituangkan ke dalam minyak panas hingga melebar dan tipis ke pinggir wajan. Goreng dengan api yang sedang, lalu angkat dan tiriskan. Ulangi poin 4 hingga adonan habis. Kita langsung masuk ke hasilnya saja. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap uji organoleptik rempeyek yang mengandung ekstrak lidah mertua, diperoleh data seperti disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel 3 di atas, tampak bahwa rasa, warna, aroma, dan kekerasan rempeyek lidah mertua dapat bersaing dengan rempeyek biasa. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya responden yang memberikan ranking 1/4 atribut mutu yang diatur. Sedangkan berdasarkan tabel 4, tampak bahwa atribut warna, aroma, dan kekerasan rempeyek lidah mertua mendapat ranking 1 dari responden. Hal ini berarti rempeyek lidah mertua pada ketiga atribut mutu tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dari rempeyek biasa. Ini adalah hasil uji deskripsi terhadap 2 jenis proyek ya, yang proyek biasa dan yang dicampuri dengan lidah mertua. Kita langsung ke kesimpulan. Dalam karya ilmiah ini kami mengolah lidah mertua menjadi rempeyek lidah mertua. Tujuannya adalah agar meningkatkan kesukaan masyarakat terhadap obat herbal yang dikemas dalam bentuk berbeda, yaitu sebagai rempeyek. Hasil uji organoleptik menunjukkan ekstrak lidah mertua apabila dicampur dengan komposisi dan bahan campuran yang tepat dapat menjadi produk makanan berupa rempeyek yang dapat disukai oleh konsumen, bahkan menghasilkan rempeyek yang memiliki nilai organoleptis yang lebih unggul dibandingkan peyek. Selain itu, berdasarkan hasil uji sebagai senyawa, meskipun ekstrak lidah mertua sudah mengalami pengolahan menjadi rempeyek, beberapa senyawa penting seperti asam folat, steroid, flavonoid, tanin, dan saponin masih terdapat di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa lidah mertua dapat diolah menjadi produk rempeyek yang
berkhasiat untuk mencegah diabetes. Saran: penelitian ini merupakan langkah awal dalam pengolahan lidah mertua dalam bentuk payek. Karena mengandung banyak manfaat, sebaiknya tanaman ini mulai dibudidayakan sehingga bisa menjadi salah satu nilai tambah pengolahan dari tanaman ini pun cukup mudah sehingga bisa diolah pada industri rumahan. Tanaman lidah mertua juga merupakan tanaman asli Indonesia, sehingga secara tidak langsung kita akan mengembangkan produk dalam negeri. Perlu dilakukan penelitian ini lebih lanjut dari tanaman lidah mertua yang mengarah pada variasi dosis untuk memperoleh dosis efektif zat yang terkandung dalam tanaman lidah mertua yang mempunyai aktivitas mencegah diabetes. Selain itu juga perlu dilakukan berbagai inovasi lain dalam pengolahan lidah mertua sebagai pencegah diabetes agar manfaat dari lidah mertua ini dapat tersalurkan sepenuhnya ke masyarakat. Bapak mengasih contoh gambarannya. Pada penelitian ini Bapak sudah mempraktekannya. Di sini pada waktu Bapak cerita sedikit ya, di sini Bapak sudah menerapkan ilmu ini pada waktu Bapak masih kuliah dan Bapak waktu itu praktek KKN. Jadi Bapak terapkan ilmu ini di masyarakat pada waktu itu Bapak KKN. Jadi ini adalah gambar-gambar Bapak pada saat memproduksi siram payek dari Salsifera. Ini adalah gambar pada saat pengolahan adonan dari teman-teman Bapak. Terus ini pada saat penggorengan siram payek tersebut. Ini adalah bentuk dari tanaman Salsifera. Kalau yang belum tahu, ini adalah tanaman asli Indonesia. Kita sebagai anak bangsa harus mampu bisa mengolah bahan asli dari Indonesia. Jadi ini bentuk atau yang sudah Bapak kemas dalam bentuk kemasan payek lidah mertua yang dulu pernah Bapak buat pada waktu KKN. Nanti bisa kalian contoh seperti ini. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Bapak untuk tugas untuk dilaksanakan dan untuk dikumpulkan dalam format dalam bentuk video. Nanti kalian bisa mengembangkan sendiri dari ilmu ekstrak dari daun Salsifera untuk membuat sediaan dari obat maupun dari bahan pangan maupun dari bahan minuman. Nanti bisa kalian berinovasi sendiri. Jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar. Kutipan pada video kali ini, pendidikan itu penting dan belajar tidak harus ada instruksi. Bijaklah dalam bermedia sosial walaupun secara daring, karena dengan ilmu kalian mampu berkomunikasi dan tidak mudah terprovokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it.